Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sahabat Ramansaku yang insya Allah senantiasa dalam barakah Allah. Alhamdulillah, maha puji Allah, tanpa terasa kita sudah menjalani beberapa hari awal Ramadan di tahun ini. Sebuah momen kita terlepas dari kondisi pandemi yang sudah mulai mereda. Ini tentu patut kita syukuri, dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan iman untuk bisa tetap menjalankan puasa di Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Para pemirsa Ramansaku rahmakumullah, setelah kita melewati beberapa hari pertama di Ramadan ini, tentunya di awal kita sudah memahami apa Ramadan itu, kemudian apa syariatnya. Namun ada beberapa di antara kita mungkin yang masih terlewat tentang apa saja amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan sehingga Ramadan ini bisa kita manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, sehingga tidak terlewat begitu saja dengan sia-sia. Perlu kita pahami bahwa menjalani Ramadan, ketika kita sudah memahami bahwa kewajiban utama yaitu puasa, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan syarat imanan wa ihtisaban, dilandasi karena iman dan ihtisab. Ihtisab ada yang memaknai menghitung dalam artian bermuhasabah, menghitung apa yang sudah dilalui selama ini, kemudian mengazamkan diri, mentekadkan diri terkait dengan amalan-amalan apa saja yang akan dilakukan, sehingga bisa mencapai ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mendapat ampunan dari Allah. Ada pula yang ihtisab dimaknai sebagai menghitung-hitung pahala. Artinya barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan yang itu dilandasi karena karena iman kepada Allah, kemudian juga wahtisaban karena mengharap-harap pahala Allah, maka Allah menggaransi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sahabat Ramansaku rahimakumullah, tahukah kita bahwa hadis tadi, man shoma ramadhana, itu juga ada kemiripan matan dengan beberapa hadis yang lain, namun ada penekanan pada amalan-amalan yang lain.
Dalam hadis disebutkan man qama ramadhana. Kalau tadi man shoma, ini man qama. Man qama di sini secara bahasa qama itu qama yaqumu, berdiri. Maksudnya adalah mendirikan. Man qama ramadhana ini mengacu pada istilah qiyam. Qiyam apa? Qiyamul lail. Dan kita tahu qiyamul lail dalam konteks Ramadan itu adalah seperti ibadah tarawih yang itu sudah sangat populer kita lakukan di masyarakat kita. Biasanya disambung ba'da Isya, kemudian dilanjut dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, yaitu salat tarawih itu. Maka kalau kita memahami ini, tentu kita tidak boleh menyia-nyiakan amalan yang mulia ini. Kenapa? Karena keutamaannya pun tidak berbeda dengan ketika kita menjalani kewajiban kita berpuasa pada siang harinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hal luar biasa tentunya ketika kita bisa konsisten menjalankan qiyam Ramadan, ketika siangnya kita siam, kemudian ketika malamnya kita tarawih, maka betapa banyak yang kita dapatkan, yaitu ampunan dari Allah tanpa batas. Ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita melihat beberapa syariat itu menyebutkan bahwa ghufira lahu dzambahu sannatal madhi, atau ghufira lahu diampunkan dosanya 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan sebagainya. Tapi di sini disebutkan ma taqaddama, tanpa batas. Bisa dibayangkan ketika kita manusia berpeluh dosa, kemudian mungkin merasa frustasi dan selalu dibayang-bayangi dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah, selain dengan melaksanakan puasa siangnya tadi, malamnya yaitu melaksanakan qiyam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Tapi tentu saja syaratnya adalah imanan wahtisaban, yaitu harus dilandasi iman dan ihtisab, harus dilandasi dengan betul-betul karena ini kecintaan kita kepada Allah, kehambaan kita kepada Allah, dan juga ihtisab, semata-mata yang diharapkan adalah pahala dari Allah, bukan pahala dari yang lain. Kemudian amalan yang selanjutnya, ketika menjalani puasa, kita juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka, dan juga mengakhirkan sahur. Ini tentu menjadi 2 hal yang mungkin tampak sepele, tapi sebetulnya kalau kita bisa jeli, ini adalah amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena seolah-olah menunjukkan, seolah-olah ini sebuah penegasan bahwa Islam ini adalah sebuah syariat yang memang dia konstruktif, ya. Jadi coba kita perhatikan, kenapa ketika sahur kita disunahkan untuk mengakhirkan, ya. Kemudian ketika buka kita diminta untuk menyegerakan. Ini menunjukkan betapa Islam tidak menghendaki pemeluknya untuk berlama-lama berada dalam kondisi yang membawa pada potensi kerusakan pada fisiknya, ya. Ada kasih sayang juga di sini,
Ya, sehingga jangan sampai kita kemudian lantas bermalas-malasan, ya. Oh, tidak perlu sahur, ya. Saya sudah kuat, ya. Bukan perkara sudah kuat atau tidak kuat, ya. Tapi di sini adalah tasahharu fa inna fis sahri barokah, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa dalam sahur itu terdapat barokah, ya, itu tentunya kita harus bisa memprioritaskan bahwa melaksanakan sahur bukan hanya semata-mata mempersiapkan kita terhadap rasa lapar dan dahaga, tapi karena memang kita berburu barokah Allah. Yeah. Sahabat Ramansaku rahimakumullah, saya kira demikian yang sedikit ini, ya. Dan tentunya jangan lupa setelah amalan-amalan qiyam Ramadan, ya, kemudian menyegarakan buka dan sahur, ya, kita juga berbanyaklah membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang terakhir, ingat bahwa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Matannya juga mirip yang di depan tadi, ya. Jadi kalau sudah baik di awal, kemudian di tengah, jangan sampai kendor di akhir. Kenapa? Karena di akhir juga ada hadis yang menyebutkan yang menghidupkan malam-malam terakhir, ya, yang malam-malam berpotensi ada Lailatul Qadar di situ, 10 hari terakhir, ya. Itu juga kalau kita bisa menghidupkan malam-malam itu, tarawihnya tetap dijaga, ya, amalan-amalan sedekah, membaca Quran dan sebagainya itu juga semakin kita tingkatkan, kita juga digaransi akan mendapat ampunan dari Allah. Coba bayangkan, selama dari hari pertama sampai terakhir kita digaransi akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas, ya, dan itu digapai dengan imanan wahtisaban, dilandasi iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dalam menjalani Ramadan di tahun ini senantiasa mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga pandemi betul-betul bisa segera berakhir, dengan betul-betul berakhir, dan kita bisa sambut sebuah era yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa a'fu minkum billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.